Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Insya Allah sehat ya. Ya, semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan dan kemudahan dalam pembelajaran daring ini. Kalau Bapak lihat yang sudah bergabung, ini sudah ada 24 orang. Jadi jumlahnya insya Allah semuanya hadir dalam sesi sejarah kali ini. Baik, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi di bab 2, yaitu materi tentang manusia praaksara di Indonesia. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis manusia purba, kemudian kita sudah membahas asal-usul, kita sudah membahas corak kehidupan manusia purba, dan hari ini kita akan membahas asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ya, kita coba review dulu atau flashback dulu di pertemuan sebelumnya. Yo, corak kehidupan manusia purba itu diawali dari berburu dan meramu, tingkat sederhana. Coba ketik di chat, ya, kita komunikasinya lewat chat saja agar lebih hemat kuota. Ya. Coba ketik di chat, ya. Di masa berburu dan meramu tingkat sederhana itu sama saja dengan kebudayaan Paleolitikum. Coba sebutkan satu saja hasil kebudayaan masa Paleolitikum di chat. Ya, sudah ada yang mengetik kapak genggam, ya. Ada yang menjawab kapak primbas, ya. Ada yang menjawab alat-alat tulang. Bagus sekali. Kalau di masa Mesolitikum itu masa bercocok tanam tingkat sederhana, atau juga bisa dikatakan masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Yo, itu manusia pada masa Mesolitikum tinggal di gua-gua yang disebut dengan, apa? Coba diketik di chat jawabannya. Ya, ada yang sudah menjawab Abrisosros, bagus ya. Jadi manusia purba pada masa Mesolitikum mereka tinggal di gua yang disebut dengan Abrisosros. Baik, kemudian di masa perundagian atau masa logam, coba sebutkan alat-alat peninggalannya apa saja. Ya, ada yang sudah jawab moko, ya. Ada yang sudah menjawab nakara, bagus sekali. Nah, sekarang terbayang nggak di pikiran kalian dari mana sih alat-alat itu berasal? Apakah itu ciptaan orang manusia purba yang ada di Indonesia sendiri, ataukah ada unsur dari luar? Nah, wah, sudah ada yang langsung jawab ya. Bagus sekali tuh. Ada yang beranggapan dari luar, Pak. Nah, bagus sekali ya. Ada yang menjawab orang Indonesia sendiri, Pak. Ya. Baik. Nah, hari ini yang akan kita bahas nanti, dan sekarang Bapak akan share-kan materinya ya melalui presentasi PowerPoint berikut. Kalian bisa menyimak presentasi dan kalian juga bisa sambil melihat di buku paket halaman 172 sampai 178. Ya. Nih, teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti sebelumnya. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yaitu menganalisis asal-usul dan proses persebaran nenek moyang manusia purba di Indonesia. Melanesoid, Proto, dan Deutero Melayu. Nah, kalau kalian perhatikan sekilas dari gambar wajah-wajah berikut, menurut kalian wajah ini itu sama atau beda? Yuk, ketik di chat. Oh, ada yang jawab beda, ada yang jawab mirip. Wah, lebih banyak yang menjawab mirip. Ya, jadi bisa dikatakan dari gambar-gambar wajah berikut, dari gambar wajah-wajah berikut ini kebanyakan mempunyai ciri-ciri fisik yang mirip. Ya. Tapi apakah sama? Belum tentu. Ya. Dari mana mereka berasal? Kenapa mereka bisa dikatakan mirip? Nah, ada beberapa teori dari para ahli, yang mana teori tersebut itu dilihat dari kesamaan artefak-artefak yang dibuat.
Ya, ternyata artefak yang ditemukan di Indonesia mirip dengan yang ditemukan di luar negeri. Nah, karena adanya kemiripan tersebut, maka dikatakan bahwa kita yang ada di Indonesia dengan mereka itu berasal dari moyang yang sama. Nah, para ahli dalam berteori didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, berdasarkan persebaran manusia dan bahasa Austronesia. Yang kedua, berdasarkan persebaran benda-benda peninggalan arkeologis. Yang ketiga, berdasarkan persebaran tulang belulang fosil manusia purba. Tokoh yang pertama yaitu Van Helden. Beliau orang Belanda. Helden berpendapat bahwa bahasa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Makanya orang-orang Indonesia ini menurut beliau itu berasal dari Asia Tengah. Ya. Helden menuturkan bahwa persebaran kebudayaan kapak persegi berasal dari daerah Yunan, Cina Selatan. Sedangkan persebaran kapak lonjong yang ada di Indonesia tiba pada kesimpulan bahwa alat tersebut berasal kebudayaan Bakson Habin yang ada di daerah Tonkin atau Vietnam pada masa ini. Kalian bisa melihat alat-alat berikut. Dan yang kedua, tokoh selanjutnya ada Muhammad Yamin. Kalau Muhammad Yamin berbeda ini pendapatnya, yaitu bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri. Buktinya apa? Buktinya fosil tertua ada di Indonesia. Dan banyak penemuan artefak di Indonesia. Nah, beda Yamin, beda Max Muir. Kalau Max Muir ini sedikit berbeda dengan Helden, yang mana menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Asia Tenggara. Terbuktinya apa? Dari persamaan suku bangsa yang mendiami. Nah, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan lewat chat. Kemudian kalau Kern ini berpendapat bahwa bangsa Indonesia dari rumpun yang sama, yaitu bangsa Austronesia yang terbagi dalam 2 suku, yaitu Proto-Melayu atau Melayu Tua dan Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Nah, kan juga berpendapat bahwa bahasa-bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia, Polinesia, Melanesia memiliki akar bahasa yang sama, yakni bahasa Austronesia yang digunakan di daerah Champa, Vietnam, Kamboja, dan daratan sepanjang pantai sekitarnya. Nih, kan. Nah, ini jalur Proto dan Deutero Melayu. Ya. Kalau Proto Melayu digariskan warna merah, kalau Deutero warna hijau. Nah, kalau Proto ada 2 jalur, ada jalur barat dan jalur timur. Kalau jalur barat melalui semenanjung Malaysia ke Sumatera, Jawa, dan berakhir di Pulau Timor. Kalau dari jalur timur melalui Yunan, kemudian ke Filipina, dan menyebar ke Sulawesi, Papua, dan seluruh Indonesia. Dan untuk Deutero Melayu dari Yunan, kemudian ke Malaysia, ke Malaya, kemudian sampai ke Jawa, dan menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, untuk keturunan bangsa Proto Melayu yang masih ada sampai sekarang, yaitu suku bangsa Dayak, Toraja, Batak, Sasak, Nias, dan lain-lain. Nih, kalau kalian perhatikan dari gambar-gambar berikut, mereka mirip. Kemudian yang kedua, keturunan bangsa Deutero Melayu yang masih ada sampai sekarang yaitu suku bangsa Minang, Sunda, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contohnya. Ada suku Minang, kemudian ada suku Baduy, suku Sunda, kemudian ada suku Bugis. Nih. Dan yang mana ciri-ciri fisik mereka mirip. Nah, untuk mempelajari, untuk memperdalam materi tersebut, kalian bisa melihat di channel YouTube berikut. Kalian bisa klik link berikut untuk memperdalam materi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran berikut. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari warisan manusia-manusia purba yang masih digunakan sampai sekarang. Ya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.